Mereka orang-orang yang bangkrut. Saudaraku, perjalanan hidup seseorang di alam dunia adalah ibarat sebuah perdagangan yang membutuhkan modal, strategi berdagang, sehingga ujungnya adalah untung ataupun rugi. Setiap kita dibekali oleh Allah akal, hati, pendengaran, dan penglihatan. Semua itu adalah modal utama untuk kita semua mengenal Allah dengan segala maha kebesaran dan maha kesempurnaannya. Namun dalam perjalanannya, ada yang justru terlena dengan bujuk rayu dan bisikan nafsunya sendiri, sehingga mata, telinga, hati, dan juga akalnya selalu memperturutkan nafsu syahwat kesenangan hidup sesaat semata. Bukan hanya di jalan maksiat saja, tapi bahkan dalam beribadah pun ia masih tetap melakukan perbuatan tercela. Rasulullah bersabda, "Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata'." Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham dan harta benda. Lalu Rasul menjawab, "Al-muflis min ummati ma ya'ti yawmal qiyamah bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha." Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan salat, zakat, dan puasanya. Akan tetapi dia mencela orang lain, menuduh orang lain serta dusta, memakan harta orang lain secara zalim, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka sebagai gantinya diambil kebaikannya, dan kebaikannya diberikan kepada orang yang dianiayanya, sampai akhirnya kebaikannya habis tak tersisa. Sebelum dia diputuskan, orang yang dianiaya pun diambil dosa-dosanya dan dilimpahkan kepada orang tersebut. Lalu dirinya pun dihempaskan, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Saudaraku, demikianlah mereka orang-orang yang bangkrut menurut Nabi. Masih ingat bagaimana sang Rasul bahkan sebelum ia wafat, ia berpesan, "Adakah di antara kalian sahabat-sahabatku yang mungkin aku tidak sengaja pernah menyakiti lahir ataupun batin kalian?" Bayangkan, makhluk yang begitu sempurna, penciptaan dan pencapaiannya, baik akhlak maupun jasmaniahnya. Ia yang maksum bahkan masih khawatir akan perbuatannya yang barangkali tanpa sengaja menyakiti sahabatnya. Dan saat itu salah satu sahabat mulia, Ukasyah, angkat tangan dan meminta satu qisas kepada sang Nabi, yaitu menyambuk Rasulullah. Sebab pernah suatu ketika saat perang berkecamuk, cambuk Rasul tanpa sengaja mengenai tubuh Ukasyah. Sang Rasul pun mengiyakan. Bukan hanya itu, ia membuka jubahnya sebagaimana permintaan Ukasyah, hingga terlihat kulitnya yang putih bersih, dan ternyata semuanya berujung haru. Sebab Ukasyah bukan ingin menyambuk beliau, tapi justru ingin sekali memeluk tubuh beliau secara langsung. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita terus bermawas diri di Ramadan yang kian menepi ini. Ramadan yang kian mendekat dengan cahaya Syawal yang fitri, masih menyisakan waktu dan kesempatan bagi para pemburu rahmat dan ampunan Allah. Mintalah halal kepada siapapun yang pernah kita zalimi. Ibu, bapak, orang tua, suami, istri, anak-anak, guru-guru, para tetangga, karyawan, anak buah kita, atau siapapun mereka. Mohonlah kemaafan pada mereka, kemaafan lahir dan batin. Maafkan juga siapapun yang pernah menzalimi kita. Teruslah kita jaga konsistensi diri dalam beramal saleh, hingga kelak nafas kita terhenti di penghujung dunia yang fana ini. Semoga Allah selalu menuntun kita semua dalam keluhuran dan kasih sayangnya, hingga kelak kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya Allah.